Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami tim pengajar mata pelajaran IPA kelas 9 SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Nama Ibu Yuyun Rohayani. Ibu mengajar di kelas 9A sampai dengan 9E. Nama Ibu Iing Suryani. Ibu mengajar di kelas 9F sampai dengan 9I. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini, sebelum dimulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan ini bisa dipahami dengan baik. Dan jangan lupa kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Anak-anak, berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia ini nanti akan dibagi menjadi beberapa sub materi lagi, sub pokok bahasan lagi. Di antaranya tentang pembelahan sel, struktur dan fungsi reproduksi pada manusia, penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan upaya pencegahannya. Oke anak-anak, kita lanjutkan sekarang tentang materi pembelahan sel. Ya, anak-anak, pada awalnya manusia itu berasal dari sebuah sel telur dan sperma yang mengalami proses pembuahan sehingga membentuk zigot. Nah, zigot ini akan mengalami proses-proses pembelahan sel dari mulai 1 sel, membelah 2 sel, 4 sel, dan seterusnya ya. Sehingga pada manusia dewasa nanti akan diperoleh sel dengan jumlah sekitar 200 triliun sel. Nah, anak-anak mungkin ada yang bertanya, apa sih fungsi daripada pembelahan sel? Mengapa sel harus mengadakan pembelahan sel? Oke, sini ya. Ada 3 alasan mengapa sel perlu mengadakan pembelahan sel. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Nah, kalian masih ingat kan waktu pelajaran kelas 7 bahwa salah satu ciri daripada makhluk hidup adalah mengalami proses pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di sini proses bertambahnya jumlah sel, ukuran sel bertambah besar, selnya pun bertambah banyak. Ya, jadi di sini proses bertambahnya jumlah sel sehingga makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Seperti kalian ya. Kalian kan awalnya dari 1 sel tadi, dari zigot, kemudian tumbuh menjadi embrio, mengalami proses balita sampai sekarang. Nah, ukurannya tentu kan berbeda, ya kan? Tadinya tingginya hanya 1 meter, sekarang sudah di atas 150, ya. Tubuhnya juga yang tadinya kurus sekarang akan bertambah berat lagi timbangannya, ya. Nah, itu artinya sel-sel di dalam tubuh kalian itu mengalami proses pembelahan sel. Nah, yang kedua, ya, adalah untuk perbaikan atau boleh dikatakan untuk regenerasi. Kalian pernah mengalami luka, ya? Jika kalian jatuh, di dalam tubuh kalian mengalami luka, tapi luka tadi lama-kelamaan akan pulih kembali. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, pada luka yang rusak itu, ya, terjadi kerusakan jaringan. Jaringan mengalami kerusakan, ya. Jaringan, masih ingat jaringan? Jaringan itu adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, sel-sel yang rusak tadi diganti. Ada pembelahan sel yang itunya rusak, mati, terkelupas, diganti dengan adanya sel-sel yang baru sehingga luka akan kembali utuh kembali, tertutup luka yang tadi ya, seperti semula lagi. Ya. Dan yang ketiga adalah reproduksi.
Nah, kata lain daripada reproduksi adalah berkembang biak atau bertambahnya jumlah keturunan suatu individu, ya. Nah, berkembang biak ini, pada proses perkembangbiakan secara seksual itu diperlukan sel-sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel telur atau ovum. Nah, sel telur dan sel ovum ini diperoleh melalui proses-proses pembelahan sel, ya. Nanti pada pelajaran berikutnya akan dibahas bagaimana terbentuknya sel telur dengan cara pembelahan sel, bagaimana terbentuknya sel sperma dengan adanya pembelahan sel, ya. Kita lanjutkan pembelahan sel. Pembelahan sel ini dapat dibedakan menjadi dua macam, ya. Ada pembelahan sel secara mitosis dan ada pembelahan sel secara meiosis. Ada yang sudah paham apa bedanya mitosis, meiosis? Ya, kita bahas di sini, ya. Mitosis merupakan pembelahan sel yang melalui tahapan-tahapan tertentu, ya, mulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Di mana pembelahan-pembelahan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, pembelahan mitosis ini biasanya terjadi pada sel-sel tubuh, ya. Terjadinya di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup atau boleh dikatakan sel somatis, ya. Misalnya seperti apa? Misalnya tadi pada kulit, ya, pada rambut, kuku itu mengalami proses-proses pembelahan secara mitosis sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu untuk pertumbuhan dan regenerasi. Nah, kuku kalian yang potong kan bisa tumbuh lagi, rambut kalian yang dipotong itu bisa tumbuh lagi, ya. Nah, ciri yang berikutnya pada pembelahan mitosis ini menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan sel induknya. Nah, misalnya induk sel itu bersifat diploid. Diploid itu artinya kromosomnya itu berpasangan, ya. Kromosom, kalian sudah ada yang tahu apa itu kromosom? Nah, kromosom itu adalah materi genetik yang terdapat di dalam inti sel yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, ya. Jumlah kromosom setiap makhluk hidup itu tidak sama. Contoh manusia, ya. Manusia memiliki kromosom di dalam sel tubuhnya adalah 23 pasang. Katakan diploid, dia berpasangan. Atau jumlahnya 46. Nah, ketika sel tadi mengalami pembelahan, maka sel itu akan melah menjadi dua sel anakan. Jadi pada pembelahan mitosis itu dihasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosomnya adalah identik dengan sel induk, yaitu kalau induknya adalah 2N, diploid, anaknya pun sama menjadi diploid. Kalau induknya 23 pasang, anaknya pun sama, sel anakan 23 pasang atau 46. Nah, pada mitosis hanya berlangsung satu kali dari proses profase, metafase, anafase, dan telofase, ya. Nah, inilah tahapan-tahapan pembelahan secara mitosis, di mana antara satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik tersendiri, ya. Baik, Ibu akan membahas tentang fase pertama, ya. Kalian nanti amati gambar pembelahan selnya. Nah, pada fase yang pertama atau disebut tadi fase profase, di mana pada profase ini itu diperlukan waktu yang paling lama, ya, dibandingkan dengan fase-fase yang lainnya. Di sini diperlukan energi yang paling banyak. Pada fase profase, ciri yang pertamanya adalah benang-benang kromatin akan berubah menjadi kromosom. Kromosom mengadakan replikasi atau mengganda menjadi dua kromatin, tetapi masih melekat dalam satu sentromer. Ya. Nah, ciri berikutnya, membran intri di sini mulai rusak, ya, si membran intrinya mulai rusak, kemudian menghilang atau lenyap. Nah, yang berikutnya, sentromer membelah menjadi dua sentriol, ya, sentromer membelah menjadi dua sentriol, dan diantaranya terbentang benang-benang spindle.
Pada fase berikutnya adalah fase metafase. Nah, ciri pada metafase ini kromosom-kromosom berjejer pada bidang ekuator atau pada bidang pembelahan. Ya. Jadi bagian sentromer kromosom berkaitan dengan kinetochor yang berhubungan dengan benang spindle. Kinetochor itu tadi adalah sentromer, ya, kata lain daripada sentromer. Berikutnya adalah fase anafase. Nah, pada fase anafase ini sentromer membelah tadi menjadi dua, ya. Benang-benang spindle akan menarik kromosom-kromosom yang berada di ekuator menuju ke masing-masing kutub yang berlawanan. Pada fase berikutnya, fase terakhir adalah kromosom akan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. Membran inti dan nukleolus atau anak inti terbentuk kembali, sudah muncul. Kemudian terjadi pembagian sitoplasma atau sitokinesis sehingga dihasilkan dua sel anakan, ya, dua sel anakan yang dengan jumlah kromosom yang identik dengan induknya. Jadi tadi pada dinding itu mengalami proses penggentingan dan yang diikuti tadi dengan pembagian sitoplasma. Makin penggentik akhirnya lepas menjadi dua sel anakan. Itu pada fase atau pada pembelahan sel secara mitosis, ya. Yang berikutnya adalah pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis ini, pembelahan sel terjadinya di dalam sel-sel kelamin dan berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sperma. Nah, pada pembelahan meiosis ini akan dihasilkan 4 sel anakan. Kalau tadi mitosis 2, sekarang meiosis dihasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan itu akan memiliki jumlah kromosomnya itu separuh dari jumlah kromosom induk. Nah, ya, misalnya tadinya sel induk 46 kromosom atau 23 pasang, maka masing-masing sel anakan ini akan memperoleh separuhnya, yaitu hanya 23 aja, ya, tidak berpasangan. Jadi yang tadi 46 induknya, maka sel anakannya 23 buah. Pembelahan meiosis ini, karena tadi dari diploid menjadi haploid, ya, terjadi pengurangan jumlah kromosom atau dikatakan pembelahan reduksi, ya, pembelahan reduksi, pengurangan jumlah kromosom. Tahapan-tahapan pembelahan sel secara meiosis, ya, di sini pada pembelahan meiosis ada dua kali tahapan, sehingga ada meiosis 1, ada meiosis 2. Pada meiosis 1, jadi di sini ada fase-fasenya lagi. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Pada profase 1 di sini, pada profase 1 ada beberapa subfase. Di antaranya ada fase leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, untuk tahap selanjutnya hampir sama dengan pembelahan sel secara meiosis. Demikian pula dengan pembelahan meiosis 2, ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, itulah anak-anak untuk materi sekarang tentang pembelahan sel. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk tugas dan latihan soal kalian bisa lihat di aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.